Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhaimin, mahasiswa program studi ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait desain dan struktur organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja kepada topik pembahasan, yaitu organisasi. Di sini bicara terkait desain organisasi pastinya sangat berkesinambungan dengan yang namanya organisasi dan juga struktur organisasi nantinya. Yang pertama, kita akan membahas terkait organisasi. Secara simultan, organisasi itu dapat diartikan sebagai pola hubungan yang menjadi jalan bagi orang dengan pengarahan manajer untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi itu sendiri yaitu suatu pola hubungan yang menjadi jalan bagi beberapa orang dengan pengarahan manajer atau pimpinan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Pastinya setiap organisasi memiliki tujuannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu desain organisasi. Menentukan suatu struktur dalam organisasi yang paling memadai untuk sebuah strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Jadi desain organisasi sendiri secara simultan diartikan sebagai penentuan suatu struktur dalam organisasi yang paling memadai untuk menentukan sebuah strateginya, dan juga orang-orang di organisasi tersebut, dan juga teknologi apa saja yang akan digunakan dalam organisasi tersebut, dan juga menentukan tugas apa saja organisasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah merancang desain organisasi yaitu struktur organisasi, yaitu cara yang dipakai untuk membagi atau mengorganisasikan dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi tersebut. Jadi adanya struktur organisasi ini sangat dipentingkan dalam sebuah organisasi. Mengingat adanya struktur organisasi ini berguna untuk lebih terstruktur lagi dan juga lebih tertata arah dan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan bersama tadi. Jadi dua hal tersebut tidak bisa untuk dipisahkan antara desain organisasi dan juga struktur organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 pembangun organisasi. Yang pertama yaitu pembagian pekerjaan atau tugas, yang kedua ada departementalisasi, dan yang ketiga ada hierarki, dan yang keempat yaitu koordinasi. Yang pertama terkait pembagian pekerjaan atau tugas. Di sini membagi pekerjaan menjadi beberapa tugas kepada setiap individu atau kelompok. Yang mana di sini dapat kita artikan sebagai suatu pekerjaan utuh nanti bakal dipecah kembali menjadi beberapa tugasnya kepada setiap individu tersebut. Dan juga yang kedua yaitu ada departementalisasi, yaitu menggabungkan tugas secara logis. Nah, yang tadinya pekerjaan itu dipecah menjadi beberapa tugas, kemudian digabung kembali tugasnya secara logis dan juga efisien. Untuk pengertian lebih lanjut akan dibahas di slide berikutnya. Yang ketiga ada hierarki, yaitu menetapkan siapa yang memberikan laporan ke siapa dalam organisasi. Hal ini bertujuan agar garis koordinasi tertata dengan begitu rapi dan sistematis. Yang keempat yaitu ada koordinasi, yaitu menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departemen menjadi suatu kesatuan dan memonitori efektivitas integritas tersebut. Adanya koordinasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Seperti yang dijelaskan barusan, yaitu untuk menjadi suatu kesatuan dan memonitor keefektifan integrasi
dalam organisasi tersebut. Berikutnya yaitu penjelasan terkait pembagian pekerjaan tugas. Pertama di sini konsep ini dikenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yaitu Wealth of Nation. Dan kemudian sebagai pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukan tugas keseluruhan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pekerjaan yang dipecah menjadi beberapa tugas bertujuan untuk setiap individu fokus terhadap tugasnya masing-masing. Namun di sini kelemahan untuk pembagian pekerjaan dan tugas yaitu kelemahan dari pembagian pekerjaan ini yaitu timbulnya perasaan bosan. Jadi setiap individu yang sudah ahli di sana maka hanya bisa melakukan di sana, tidak bisa eksplor. Kurang lebihnya seperti itu. Singkat dan jelasnya seperti itu. Kemudian penjelasan terkait departemenalisasi yaitu pengelompokan menjadi departemen aktivitas pekerjaan serupa dan secara logisnya saling berhubungan. Jadi di sini tidak sembarang tugas dapat disatukan ya teman-teman. Namun pengelompokan ini saling berhubungan antara satu dengan yang satunya. Seperti contoh kita kalau di organisasi itu ada departemen litbang, literasi. Di situ ada yang tugasnya sebagai menulis dan juga desain untuk dipublikasikan. Jadi saling berkesinambungan antara layout dan juga penulis dalam organisasi jurnalistik. Nah, kemudian di situ ada untuk melacak jaringan hubungan formal dalam organisasi, manajer membuat bagan organisasi. Jadi agar lebih terstruktur lagi secara logis dan saling berhubungan. Kemudian penjelasan terkait hierarki. Hierarki yaitu suatu pola tingkat berjenjang dari sebuah struktur organisasi. Kemudian rentang kendali manajemen atau rentang kendali, jumlah orang dan departemen yang melapor langsung kepada manajer tertentu, rantai komando atau rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dalam sebuah organisasi. Jalur pelaporan merupakan alat yang dilihat dalam setiap bagian organisasi. Yang keempat penjelasannya yaitu terkait rentang manajemen sempit, menciptakan hierarki tinggi dengan banyak tingkat antara manajer tertinggi dan rendah. Rentang manajemen lebar, menciptakan hierarki datar dengan tingkat manajer lebih sedikit antara puncak dan bawah. Jadi adanya hierarki ini bertujuan untuk privacy agar tidak sembarangan orang bisa menyentuh ke bagian teratas dan yang atas tidak perlu turun langsung ke bawah untuk melihat yang di bawah. Seperti itu kurang lebihnya dan singkatnya seperti itu. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi yaitu proses menyatukan aktivitas dari departemen terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Yang kedua yaitu koordinasi tingkat tinggi menguntungkan untuk pekerjaan yang bukan rutin dan tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga yaitu koordinasi dapat terjadi di antara orang yang bekerja di organisasi yang berbeda. Jadi tugas koordinasi ini sendiri sebagai jembatan atau komunikator antara departemen yang berbeda untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan juga untuk organisasi yang berbeda. Jadi adanya koordinasi ini sangat penting ya teman-teman, karena di sini bicaranya sudah komunikasi antar departemen maupun antar organisasi. Kemudian terkait desain organisasi itu sendiri. Desain organisasi itu sendiri diartikan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan manajer untuk memilih struktur organisasi
yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan klasik, yang kedua ada pendekatan tugas teknologi, dan juga yang ketiga ada pendekatan lingkungan. Jadi di sini dapat kita artikan bahwasanya desain organisasi itu sebagai proses untuk membuat keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi. Makanya desain organisasi ini dilakukan sebelum kita menentukan sebuah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Jadi manajer ini memiliki strateginya, kemudian membuat desain organisasi, lalu membuat struktur organisasi. Jadi tersusun secara rinci dan juga secara sistematis seperti itu. Kemudian penjelasan terkait 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan klasik, memiliki struktur hierarki agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Seperti yang saya katakan tadi, agar memudahkan manajer untuk mengontrol setiap departemen. Hierarki ini sangat penting agar pimpinan tertinggi perusahaan, atau bisalah kita katakan manajer, itu tidak langsung turun ke bawah. Terus tindakan anggota dibimbing oleh kewajiban kepada organisasi dan oleh peraturan dan ketentuan yang rasional. Yang ketiga, karakteristik dari pendekatan klasik itu yaitu spesialisasi tugas, menunjukkan berdasarkan penilaian, yaitu peluang meniti karir, dan juga aktivitas rutin, iklim organisasi rasional, dan juga kurang ditonjolkan sifat manusiawi. Kemudian terkait pendekatan tugas teknologi, semakin kompleks suatu teknologi, semakin banyak jumlah manajer dan tingkat manajerial. Jadi semakin banyak teknologi yang kita gunakan, maka semakin banyak juga manajer dan juga tingkat manajerialnya. Kenapa? Karena setiap teknologi memiliki ahlinya masing-masing. Dan cukup rumit juga ketika kita berbicara terkait penggunaan teknologi dan keahlian teknologi itu sendiri. Yang kedua yaitu rentan manajemen untuk manajer tingkat pertama bertambah jika produksi bergerak dari produksi unit ke produksi massal. Yang ketiga yaitu jika kompleksitas teknologi perusahaan meningkat, staf administrasi menjadi semakin besar karena manajer memerlukan pekerjaan administratif. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi bahwasanya berbicara terkait teknologi ini cukup sulit dan juga harus banyak tenaga karena setiap alat teknologi itu sendiri memiliki kerumitannya yang cukup rumit dan perlu manajer dan juga tingkat manajerial yang cukup banyak juga. Yaitu yang ketiga ada pendekatan lingkungan. Yang pertama ada desain organisasi melibatkan lingkungan organisasi. Yang kedua sistem mekanistik atau kegiatan organisasi dibagi-bagi menjadi tugas terpisah dan terspesialisasi. Sistem organik yaitu individu lebih banyak bekerja dalam kelompok daripada sendiri-sendiri. Jadi untuk pendekatan lingkungan ini seperti halnya kegiatan organisasi itu dibagi menjadi tugas yang terpisah dan terspesialisasi, jadi yaitu pembagian sesuai skill maupun keahliannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.